Kita akan melihat dan juga menerka-nerka peta kekuatan klub-klub IPL di musim depan. Kita mulai dari Arsenal ya. Kokohnya lini belakang Arsenal musim ini tidak lepas dari duet maut William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Saat keduanya tampil sebagai starter bersama di Premier League, Arsenal benar-benar sulit untuk ditembus oleh lawan. Dalam 26 laga starter bersama antara William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes, mereka berhasil mengamankan 15 clean sheet ya atau tanpa kebobolan. Artinya The Gunner hampir mencatat clean sheet di setiap dua pertandingan ketika Saliba dan Gabriel memimpin pertahanan sejak menit pertama. Konsistensi mereka jadi salah satu alasan Arsenal mampu bersaing di papan atas musim ini. Nah, kita bahas dari kokohnya lini pertahanan dari Arsenal musim ini ya, guys ya. Karena data mengatakan menunjukkan bahwa, kunci utama dari pertahanan ini selain David Raya ya, kalau David Raya nggak bisa diragukan lagi karena memang tembok pertahanan kokoh Arsenal itu ya ada di David Raya ya, sehingga nggak heran David Raya bersama Arsenal itu udah back to back selama 3 musim berturut-turut menyabet, penghargaan Golden Glove EPL ya. Ini menunjukkan bahwa memang, jadi bukan, clean sheet yang diciptakan karena back-nya hebat, tetapi kipernya juga hebat karena untuk save-nya, save dari David Raya itu memang banyak juga. Seperti yang kita lihatlah dalam pertandingan ketika melawan West Ham ya, itu David Raya itu seringkali berhasil, memblok tendangan dari striker dalam keadaan one on one. Itu kan menunjukkan kualitas David Raya sebagai seorang kiper yang hebat gitu kan. Nah, namun kita akan bahas dari faktor, lini pertahanan mereka ya. Ada William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes. Kalau mereka berdua itu masih bertahan di Arsenal musim depan, ya mungkin pertahanan Arsenal akan tetap solid ya seperti musim ini gitu kan. Dan mungkin ada beberapa nama-nama juga dari pertahanan Arsenal sendiri yang ikut, karena yang kita lihat ketika kita menonton pertandingan Arsenal, yang jadi sorotan itu pemain pertahanan. Pertama positioning-nya oke, kedua mereka itu ya mungkin karena dari awal musim sudah bermain bertahan ya, karena memang tidak mengejar gol yang banyak. Jadi, para pemain bertahannya itu enggak cenderung tidak panik gitu, cenderung tidak melakukan blunder-blunder yang terlalu fatal gitu kan. Sehingga ini menjadi kekuatan dari Arsenal itu sendiri. Makanya menarik banget nih nanti ujiannya adalah ketika menghadapi PSG di final UCL di tanggal 31 Mei nanti ya di Budapest ya. Nah, yang menariknya ini berhubung kita udah ngebahas Arsenal, karena Arsenal sendiri kan sekarang sedang berada di dalam euforia kemenangan ya, setelah mereka berhasil menjadi juara English Premier League musim 2005-2026. Ini penantian panjang setelah 22 tahun, sehingga banyak video-video yang bersebaran ya FYP di beranda sosial media gue. Ibaratnya pemain-pemain Arsenal itu euforianya sedang bagus, di latihan mereka full senyum ya kan, menyisahkan satu laga juga itu udah nggak terlalu pengaruh ya, ya bisa-bisa nanti laga terakhir mereka melawan Crystal Palace itu ya mungkin yang main pemain-pemain muda ya atau pemain-pemain yang inilah ya, pemain-pemain cadangan mereka gitu kan, lapis keduanya mereka. Mereka akan fokus untuk menghadapi PSG dan karena Arsenal itu posisinya udah tenang, udah ada mental juara, jadi pemain-pemainnya ini udah ngerasakan bahwa, "Anjing jadi juara itu enak banget ya, jadi juara itu seneng banget ya," ibaratnya dapat highlight di sosial media, party-party segala macam, sehingga ada bekal mental yang akan mereka dapatkan ketika menghadapi Luis Enrique ya, bersama PSG-nya, yaitu mental juara sudah terbentuk. Nah, ini juga mungkin meningkatkan probabilitas kemenangan Arsenal nanti melawan PSG ya. Ya mungkin kalau sebelum Arsenal mengunci gelar juara IPL, probabilitasnya ya mungkin cuma 20% ya. 80%-nya mungkin PSG yang akan menang UCL. Tetapi karena mereka Arsenal menghadapi PSG sebagai, juara IPL gitu kan, ada pride yang harus dijaga. Ya mungkin akan memberikan kejutan yang tidak terduga oleh para pengamat sepak bola dan insan sepak bola ya.
Mengingat ya balik lagi yang jadi andalan dari Arsenal itu pertahanannya ya, pertahanannya yang benar-benar solid dan peran besar dari David Raya juga tidak bisa diragukan gitu kan. Bahkan ada statement dari Luis Enrique yang mengatakan bahwa karena, di musim lalu PSG-nya Luis Enrique itu pernah bertemu dengan Arsenal ya, maka Luis Enrique mengatakan bahwa untuk saat ini, musim ini Arsenal adalah tim yang paling komplit di segala lini itu kuat ya. Mungkin ini pujian yang nggak ngadi-ngadi ya, pujian yang oke juga gitu kan. Karena yang terbukti permainan bertahan itu nggak mudah guys. Bahkan PSG sendiri yang dikenal sebagai tim yang benar-benar ofensif ya bersama dengan Bayern Munchen, di leg keduanya justru kan menerapkan taktik parkir bus, taktik bertahan total gitu kan. Ini membuktikan bahwa bermain bertahan itu ya nggak salah ini, yang penting kan tetap menang ya, di mana situasi, kita harus lihat siapa lawannya dulu gitu kan. Sehingga ya pertahanan dari Arsenal ini wajib, patutlah untuk mendapatkan apresiasi. Nah, ngomong-ngomong soal peta kekuatan Arsenal nanti di musim depan, kabar yang kita terima adalah Mikel Arteta akan diperpanjang dan beberapa skuad juga tidak ada rumor yang akan dijual ya, tetapi ada beberapa pemain yang akan dibeli oleh Arsenal dan ini masih menjadi perburuan, bahkan Bradley Barcola juga kan diincar sama, Arsenal ya. Ya mungkin bener di bursa transfer musim panas nanti, Arsenal itu lebih banyak mengincar pemain-pemain posisi penyerang ya, posisi lini depan gitu kan. Karena memang untuk lini pertahanan itu, baik itu dari starternya, starting eleven-nya maupun di lapis keduanya, ya sama-sama kuat, hampir merata lah. Jadi memang untuk pertahanan Arsenal di musim depan, gue rasa ya masih akan tetap solid, masih akan menjadi, kekuatan utama Arsenal yaitu di lini pertahanan mereka gitu kan. Nah kalau menurut kalian gimana nih duet William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes ini guys? Apakah menurut kalian memang sudah se-OP itu atau ya cuman overrated doang gitu kan? Coba nanti drop opini kalian tentang lini pertahanan Arsenal di kolom komentar. Nah lalu kita akan lanjut juga ya, ini ada cukup menarik karena akhirnya Michael Carrick itu kan sudah resmi mendapatkan kontrak ya dari Manchester United sampai tahun 2028 ya, berarti kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun jika memang performanya sesuai ekspektasi ya. Sehingga, karena sudah resmi menjabat sebagai pelatih Manchester United, maka Michael Carrick akan menyusun beberapa pemain yang ingin dia incar, ingin dia beli di bursa transfer musim panas nanti. Dan rumornya udah banyak banget karena yang diincar oleh, Michael Carrick adalah sekarang posisi lini bertahan, lini belakang mereka. Karena seperti yang kita tahu yang pincang dari Manchester United justru ya ketika misal duet antara Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez itu salah satunya ada cedera atau akumulasi kartu, pemain lapis yang, bermain itu kualitasnya jomplang ya karena tidak bisa mengimbangi kualitas dari, pemain starter atau starting eleven mereka. Sehingga yang sangat diincar oleh Michael Carrick di bursa transfer musim panas adalah back ya. Tetapi ada kabar di mana Michael Carrick dikabarkan telah menegaskan secara internal bahwa dirinya tidak ingin Diogo Dalot meninggalkan Manchester United. Pelatih United tersebut melihat Dalot sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub di Old Trafford dan sudah menyampaikan pendapat itu kepada jajaran manajemen. Karena perannya dianggap sangat penting, Manchester United kini semakin terbuka untuk membahas kontrak baru jangka panjang dengan peningkatan gaji untuk sang bek ya. Dalot terus mendapat kepercayaan besar di era baru United. Ini dilansir dari Tim Talk ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, performa Dalot itu mungkin di era kegelapan Manchester United, baik itu transisi dari Erik ten Hag, Ruben Amorim, Dalot itu kurang dapat sorotan ya, karena memang ya klubnya yang lagi hancur gitu kan. Tetapi kalau kita bisa fokus melihat permainan dari Diogo Dalot, ya memang bagus ya. Karena ibaratnya daripada mencari back yang belum tentu bisa adaptasi dengan Manchester United, ya kenapa tidak mempertahankan pemain yang sudah membuktikan dirinya ya, bahkan ketika Manchester United mengalami struggle. Dan kalau menurut gue pribadi, Diogo Dalot itu termasuk pemain yang konsisten karena dari musim ke musim performanya ya tetap sama. Bahkan jika skuad Manchester United itu sudah membaik ya, ekosistem, atau
chemistry antar pemainnya, apalagi ini era barunya Michael Carrick di musim depan, ya Dalot ini bisa jadi kunci utama lah, pemain kunci dari Manchester United di musim yang akan datang. Nah, yang jadi, ini ya, yang membuat IPL semakin menarik adalah musim depan setelah era Pep Guardiola. Jadi ada fakta yang menarik nih, guys. Ketika Pep Guardiola resmi farewell dari Manchester City, ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa ini adalah akhir dari sebuah era ya, di mana kita tahu 10 tahun ke belakang Premier League itu, rivalitas pelatihnya ada Jose Mourinho, ada Antonio Conte, lalu ada Jurgen Klopp, lalu ada siapa lagi ya, ya termasuk ada Pep Guardiola gitu kan. Nah, perginya Pep Guardiola itu benar-benar mengakhiri sebuah era dan ketika sebuah era berakhir, maka era yang baru akan terlahir. Anjay, mantep banget ya kata-katanya ya. Nah, era baru yang dimaksud adalah ini nggak kaleng-kaleng ya. Orang atau sosok yang dulu kita lihat sebagai pemain, sekarang sudah menjelma menjadi pelatih hebat. Kita mulai dari pelatih Manchester United yaitu legenda mereka sendiri ada Michael Carrick. Lalu ada Arsenal, ada Mikel Arteta di mana dulu kita nonton Mikel Arteta itu main sebagai pemain dan masih dilatih oleh Arsene Wenger ya. Berikut dengan Michael Carrick yang kita lihat dilatih sama Sir Alex Ferguson kan. 2, lalu ketiga ada Xabi Alonso ya, legend Liverpool yang nyebrang ke Chelsea. Ini kan benar-benar pemain muda juga kan, di mana dulu kita lihat di Premier League juga. Nah, lalu ada jangan lupa guys, ada Frank Lampard dengan Coventry City-nya yang kurang, banyak diperbincangkan karena memang ini adalah klub promosi dari ini ya, dari Championship atau divisi kedua Liga Inggris di mana banyak yang mengatakan bahwa, "Ah, sehebat-hebat Frank Lampard dengan, dengan pemain susunan pemain yang ada di Coventry, ya mungkin akan susah lah bersaing di IPL musim depan." Tapi kan ya, yang ingin kita lihat adalah Frank Lampard-nya. Ini menjadi sebuah pembuktian ya bagi Frank Lampard karena Frank Lampard juga berhasil membawa Coventry City kembali ke IPL setelah berpuluh-puluh tahun lamanya gitu kan. Nah, mungkin suatu saat nanti ya kita akan melihat nama-nama mantan pemain atau legenda dari IPL itu sendiri ya. Sama seperti Cesc Fabregas mungkin suatu saat melatih ke klub IPL. Ada juga Van Persie yang sekarang melatih Feyenoordnya. Bisa jadi nanti suatu saat bisa melatih ke IPL lagi. Jadi ini adalah sebuah era di mana kita melihat pemain-pemain yang dulunya pelatih-pelatih yang dulunya kita lihat sebagai pemain. Ya mungkin kalau era bapak kita ya, era bapak atau kakek kita gitu kan. Dulu ngelihat Carlo Ancelotti main, sekarang jadi pelatih. Dulu ngelihat Antonio Conte main, sekarang jadi pelatih. Nah, kita kan tidak, merasakan hal tersebut. Nah, kita mengalami hal tersebut di era yang sekarang, di era pelatih baru, pelatih muda yang dulu kita tonton sebagai pemain. Ini bakal menarik banget IPL ya. Jadi, mungkin keputusan yang tepat bagi Pep Guardiola untuk meninggalkan tahta kepelatihannya ya dan, ini mungkin udah waktunya untuk generasi baru unjuk gigi ya. Karena ya, mengingat kontrak Pep Guardiola bersama Manchester City juga menyisakan 1 tahun lagi artinya guys. Tapi ya memutuskan untuk keluar gitu kan. Jadi ini keputusan Pep itu sendiri untuk meninggalkan Manchester City. Nah, kita akan melihat nih peta kekuatan nanti di musim depan IPL akan seperti apa ya, tensinya akan seperti apa dan ya meskipun, gue sendiri sedih ya karena era rivalitas Klopp dan Pep Guardiola itu bener-bener era yang paling apa ya, rival tapi saling respect itu jarang banget guys ya. Mungkin pernah terjadi ya antara Sir Alex Ferguson dengan Arsene Wenger, itu kan mereka rival tetapi ya tetap respect gitu kan. Beda sama rivalitas Pep dan Jose Mourinho dulu di Barca dan Madrid ya. Rivalitas Pep dengan Klopp di IPL itu bener-bener sampai kapan pun akan menjadi rivalitas paling epic sih kalau menurut gue ya. Mungkin nanti sekarang rivalitasnya ada. Nah, ada statement yang menarik. Arsene Wenger mengatakan bahwa jika Arsenal menjuarai IPL musim ini akan menjadi awal dari dominasi Arsenal untuk beberapa tahun ke depan. Nah, hal ini mungkin didukung sama situasi dan kondisi di mana Pep Guardiola akhirnya memilih untuk cabut dari IPL. Apakah kita lihat musim depan, apakah Arsenal akan mampu mempertahankan gelar IPL-nya dan bahkan bisa back to back ya, bisa benar-benar berturut-turut lah menjuarai IPL atau akan ada, goyang dikit ke bawah gitu kan, kita akan bisa lihat nanti.
Apalagi jangan lupa ada Unai Emery di Aston Villa, semoga saja Unai Emery bertahan di IPL ya guys ya. Nah kalau menurut kalian gimana nih, tentang prediksi kalian persaingan di IPL musim depan? Nah langsung saja pertanyaannya gue bikin simpel ya. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara IPL musim depan? Ini sebelum musim ini berakhir ya. Gue akan memprediksi musim depan itu masih jadi tahunnya Mikel Arteta. Nah, kalau kalian, menurut kalian siapa yang akan juara IPL musim depan? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.